karangan Syekh Abu Bakar Asyuti. Beliau memulai dengan ucapan hamdalah, sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Amma ba'd. Bermula setelah membaca hamdalah, sholawat, salam, fahada maka inilah kitab syarhun adalah syarah ala lubabil hadisi atas kitab lubabil hadis li syekh milik seorang guru al-allamah yang sangat alim, al-fahamah yang sangat cerdas, Jalaluddin Ibn al-Allamah Abi Bakar Asyuti, yaitu Syekh Jalaluddin bin Abu Bakar Asyuti. Taghammadahu Allah bi rahmatihi, taghammadahu semoga Allah mencurahkan kepadanya bi rahmatihi akan rahmatnya, wa askanahu dan semoga Allah menempatkannya fasihah jannatihi akan di keluasan surganya Allah, Samaituhu aku namakan kitab ini Tanqihul Qaul dengan nama kitab Tanqihul Qaul al-Hasis fi syarhi lubabil hadis, di dalam mensyarahi kitab lubabul hadis. Wallaha dan hanya kepada Allah, as'alu aku memohon ayyaj'alahu untuk menjadikan kitab ini khalisan sesuatu yang murni, liwajhihi untuk mengharap ridho Allah al-karimi yang mulia wasababan dan menjadi sebab lil fauzi terhadap kebahagiaan, penyebab kebahagiaan bi jannatin na'im dengan surga yang penuh dengan kenikmatan, dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa ayyahtatima dan semoga Allah akhiri likatibihi akan penulisan kitab ini bi khairin dengan kebaikan. Amin. Amin itu artinya istajib kabulkanlah du'ai akan doaku. Jadi kalau kita ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, itu maksudnya semoga Allah mengabulkan doa. Amin. Wa'lam annal ba'isa fi kitabati hadza syarhi hajatul muhtajin ilaihi. Wa'lam ketahuilah olehmu annal ba'isa sesungguhnya yang memotivasi atau yang membangkitkan fi kitabati hadza syarhi di dalam penulisan syarah ini, hajatul muhtajin yaitu kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Ilaihi terhadapnya maksudnya terhadap kitab ini. Fa inna hadzal kitaba maka sesungguhnya kitab ini katsirut tahrif banyak penyimpangan, wa tasrif dan banyak tasrif itu perubahan, maksudnya banyak diremehkan. Li'adami syarhi alaihi karena tidak adanya syarah atas kitab ini. Jadi kitab Tanqihul Qaul itu banyak yang menganggap menyimpang. Yang kedua, banyak yang ketika membuka kitab Tanqihul Qaul kemudian dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena memang Tanqihul Qaul ini untuk syarahnya sendiri jarang sekali. Beda dengan lubabul hadis. Kalau lubabul hadis sudah jelas-jelas dijelaskan keterangan daripada hadis-hadis ini oleh kitab Tanqihul Qaul. Sedangkan Tanqihul Qaul itu sendiri jarang yang mensyarahkan, sehingga banyak pula orang yang mengatakan bahwa di dalam kitab ini banyak sekali penyimpangan dan penyelewengan. Ditambah lagi
dalam kitab Tanqihul Qaul ini dikarang oleh Syekh Nawawi disertai dengan hadis-hadis dhaif. Hadis-hadis dhaif ini yang menurut sebagian saudara-saudara kita haram untuk digunakan, sehingga siapapun yang belajar kitab Tanqihul Qaul sama saja dia telah mempelajari kitab-kitab yang tidak jelas dan mengamalkan hadis-hadis yang lemah. Sama dengan kitab Durratun Nasihin. Itu kan banyak hadis-hadis yang dhaif. Di situ hadis nggak ada rawahu siapanya. Kitab apalagi karangan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad An-Nasaihud Diniyah. Banyak pula hadis-hadis yang mereka anggap sebagai hadis dhaif dengan alasan ketika menggunakan hadis itu tidak disertai dengan rawahu riwayatnya siapa. Akhirnya menurut mereka kitab-kitab itu nggak relevan digunakan untuk zaman sekarang karena banyak sekali menyimpang daripada ajaran Rasulullah. Wa ma'adzalika, dan besertaan dengan ini atau oleh karena itu kasura tadawurun nas, banyak manusia yang berdebat min ahli Jawata, dari penduduk Pulau Jawa, alaihi, atasnya. Di sini sampai disebut Pulau Jawa karena memang pengarang kitab ini ya orang Banten, orang Indonesia. Wa ini, dan sesungguhnya aku lam ajid, tidak menemukan nuskhatan akan nusakh teks sahihatan yang benar fihi, di dalamnya, walam akdir, dan aku tidak mampu ala tashihihi, untuk membenarkannya, mentashihnya, wasifa'i muradihi, dan memenuhi maksud daripada penulisan kitab ini, likusuri, karena kusur itu qasir, pendek. Jadi beliau mengibaratkan karena akalnya pendek, maksudnya saking tawadhunya beliau, seolah-olah beliau ini bodoh, sehingga dalam pengarang kitab ini beliau tidak mampu untuk betul-betul menyempurnakan maksud daripada kitab Lughatul Hadis. Illa anna ba'da syarr, hanya saja sesungguhnya sebagian keburukan ahwan, lebih mudah, min ba'di, dari sebagian yang lain. Wa hadzal kitabu, dan inilah kitab. Adapun inilah kitab, wa in kana fihi hadisun dhaifun, meskipun di dalamnya terdapat hadis yang dhaif, meskipun di dalamnya terdapat hadis yang dhaif, la yang bagi, tidaklah layak, ayyuh malah, untuk diremehkan atau untuk anggur dong. Jadi remehkan ini, disepelekan. Meskipun di dalam kitab ini banyak hadis-hadis dhaif, maka tidak layak untuk disepelekan. Kenapa? Li'annal hadisa ad-dhaifa, karena sesungguhnya hadis yang dhaif yu'malu bihi, bisa diamalkan. Hadis dhaif itu bisa diamalkan fi fadhailil amal, di dalam fadilah-fadilah amal. Kama qala Ibnu Hajar, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar fi Tanbihil Akhyar, di dalam kitab Tanbihil Akhyar. Jadi hadis dhaif boleh diamalkan. Itu termasuk menurut sebagian ulama mengatakan bahwa fadilah salat Ramadan yang dalam kitab Durratun Nasihin, riwayat dari An Ali radhiyallahu anhu, itu dari Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, man shalla fi awwali lailatin min Ramadan, siapa orang yang salat di awal bulan Ramadan, tersolat pahala kedua, pahala ketiga, itu kan dhaif. Artinya kalau sebatas untuk fadhailul amal itu artinya penyemangat untuk ibadah, maka boleh-boleh saja, sekalipun itu dhaif. Nah, sekarang model kayak kita ini dalam hal ibadah itu sama seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau disuruh ke warung susah kalau nggak pakai upah. Anak kecil kalau disuruh ke warung, biar kata setiap hari disuruh, sehari 5 kali balik, kalau diupahin pasti mau. Nah ini kita ini dalam hal urusan ibadah sama seperti anak kecil. Kalau kita nggak diiming-imingi oleh pahala, nggak ada
iming-iming mengenai fadilah, maka akan sulit untuk semangat dalam hal ibadah. Seolah-olah ketika kita tahu bahwa di balik ibadah itu ada pahala, misalnya sholat tarawih pahalanya sama dengan orang yang pergi haji dengan umroh misalnya. Seolah-olah ketika kita tinggalkan kayaknya kok sayang banget gitu. Berarti kan sayangnya kita meninggalkan sholat itu karena ada iming-iming pahala haji dan umroh. Nah, karena ada perasaan sayang meninggalkan, akhirnya kita melaksanakan sholat juga walaupun dengan cara terpaksa. Ini namanya hadis dhaif yang boleh dipakai untuk penyemangat dalam hal ibadah. Makanya kata Ibnu Hajar dalam kitab Tanbihul Akhyar mengatakan bahwa wadhaif, adapun hadis dhaif hujjatun, bisa dijadikan hujjah fil fadhail, di dalam keutamaan ibadah, bittifaqil ulama, sesuai dengan kesepakatan para ulama. Kama fi syarhil muhadzab, sebagaimana keterangan di dalam syarah kitab Muhadzab. Andaikan ada sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa hadis dhaif tidak boleh dipakai, monggo silakan. Tetapi bagi kita orang-orang kampung yang menggunakan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan mazhab daripada 4 imam dan mazhab imam-imam yang lain, diperbolehkan dalam hal urusan ibadah kita menggunakan hadis-hadis yang dhaif. Wallahul musta'an. Adapun Allah adalah zat yang dimintai pertolongan. Wa alaihi tiklan taklan, boleh 3 wajah. Wa alaihi tiklan tuklan taklan, terserah. Fi'lanun fa'lanun fu'lanun wa nahwu jalal bidan hudan, itu kalau di alfiyahnya ada. Wa alaihi tiklan, dan kepada Allah lah tawakal atau penyerahan diri. Wala haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah al-aliyyi, zat yang maha tinggi, al-azim, zat yang maha agung. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai pembahasan kitab Ulumul Hadis dengan syarahnya yang bernama Tanqihul Qaul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, aku memulai dengan ucapan bismillah. Bismillahi, aku memulai dengan ucapan atau dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, zat yang maha kasih di dunia dan akhirat, Ar-Rahimi, zat yang maha kasih di akhirat saja. Beda maknanya. Jangan kita biasanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, begitu ya. Maha pengasih Rahman itu yang Allah berikan di dunia dan di akhirat. Maha pengasihnya Allah. Untuk siapa? Untuk semua umat. Mau dia menyembah Allah mau tidak, mau itu binatang mau tidak, Allah kasih Rahman Allah. Orang kafir itu kaya-kaya, padahal nggak menyembah Allah. Orang Islam yang subuhnya jam 4 lewat 6, jam 3 udah nyampe masjid, tiap hari begitu, duha, tahajud, tapi hidup masih begitu-begitu aja. Artinya apa? Rahman, maha kasihnya Allah itu untuk di dunia dan di akhirat. Buat di dunia Allah berikan untuk umat hamba atau manusia yang tidak menyembah Allah, dan untuk mereka yang menyembah Allah. Tetapi beda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim yang maha penyayang di akhiratnya aja. Berarti orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat mendapatkan Rahman dan Rahim Allah. Orang yang hanya mendapatkan dunia saja tetapi tidak mendapatkan akhirat, berarti dia cuma mendapatkan Rahman tetapi tidak mendapatkan Rahim. Umat Islam, mereka yang mengakui akan syahadatnya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sepanjang 2 kalimat syahadat itu masih menempel dalam qalbunya, sekalipun gak sembahyang, gak puasa, berarti masih ada iman dalam hatinya, entah di akhirat mendapatkan rahimnya Allah. Beda dengan orang-orang kafir yang mereka diberikan kebahagiaan urusan dunia, di akhirat enggak, malah di akhirat dijadiin sebagai bahan bakar api. Karena api neraka itu terbuat daripada batu dan tubuh manusia yang tidak menyembah Allah. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih di dunia dan akhirat, Ar-Rahim yang maha penyayang di akhirat saja. Aiku alifu, artinya aku mengarang
Aku mengarang dengan bismillahirrahmanirrahim. Fal ba'u adapun huruf ba, bariul baroya. Tafsirnya huruf ba-nya bismillah itu bariul baroya, zat yang membebaskan daripada beberapa dosa. Bariul baroya atau bariul baroya, zat yang menciptakan makhluk. Wasin bismillah, huruf sinnya yang dimaksud adalah sattarul khotoya, zat yang maha menutup kesalahan. Sattarul khotoya, zat yang maha menutup kesalahan. Wal mim, sedangkan mimnya bismil, mimnya al-mannan, zat yang maha memberi bil ataya dengan beberapa pemberian. Zat yang maha memberi bil ataya dengan beberapa pemberian. Wakila, dan dikatakan Allahu kashiful balaya warrahmanu mu'fil ataya warrahimu ghafirul khataya. Allahu bismillahi, jadi tadi bismi udah tuh, ba-nya adalah bariul baraya, zat yang menciptakan makhluk. Sinnya zat yang maha menutup kesalahan. Mimnya zat yang maha memberi pemberian. Ar-Rahman, Allahnya yang dimaksud adalah kashiful balaya, zat yang menghilangkan bencana, musibah, balaya. Rahmannya, warrahman, adapun rahmannya mu'til ataya, zat yang memberikan, zat yang maha memberi dari beberapa pemberian. Zat yang maha memberi dari beberapa pemberian. Warrahim, sedangkan rahimnya ghafirul khataya, zat yang maha mengampun daripada kesalahan. Zat yang maha pengampun daripada kesalahan. Ini jelas. Rahman mu'til atoya. Rahman tadi kan di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia dan di akhirat berarti tidak memandang dulu mau dia menyembah Allah atau tidak, maka rahman Allah akan diberikan. Makanya rahman itu mu'til atoya, zat yang maha memberi daripada beberapa pemberian, enggak pandang dulu. Beda dengan ar-rahim. Kalau rahim itu ghafirul khataya, zat yang maha pengampun daripada beberapa kesalahan. Artinya itu tadi, sepanjang di qalbu kita masih tertanam dua kalimat syahadat, meskipun tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tetap nanti di akhirat ghafirul khataya atau rahman rahimnya Allah akan kita raih. Dari mana kok bisa Allah bisa mengampuni dosa kita walaupun banyak? Itu lantaran kita dimuliakan karena kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan umat-umat sebelumnya, mereka punya salah susah diampuni sama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi milik Allah Rabbil alamin, zat yang merajai seluruh alam. Falhamdu lughatan as-sana'u bil lisan 'alal jamilil ikhtiyari 'ala jihati ta'zim. Alhamdu, hamdu itu pujian. Falhamdu, adapun kalimat alhamdu lughatan secara bahasa as-sana'u yaitu pujian atau memuji bil lisan dengan lidah, bil lisan dengan lidah, 'alal jamil atas keindahan, 'alal jamil atas keindahan, al-ikhtiyari, al-ikhtiyari yang bersifat pilihan. Ikhtiyari, kita memuji kepada orang yang kita pilih dengan menggunakan lidah. Pujian itu namanya hamdu gitu. Ala jihati ta'zim, atas atau dari sisi memuliakan atau penghormatan. Sawa'un kana, meskipun adalah pujian itu fi muqabalati nikmatin, di dalam menghadapi nikmat, amla ataupun tidak, amla ataupun tidak. Fadakhala fis sana, maka masuklah dalam konteks sana pujian alhamdu, yaitu alhamdu wa ghairuhu, dan selainnya. Jadi kalimat pujian itu banyak. Alhamdu artinya pujian, as-sana artinya pujian, al-madah artinya juga sama pujian. Nah, ini kalau untuk as-sana, pujian yang dilontarkan oleh lidah atas sebuah keindahan yang bersifat pilihan dari pujian itu, tapi dengan jalan kita takzim kepada sesuatu, seseorang, atau kepada
Allah, maka itu disebut dengan pujian lewat lidah yang bisa mencakup kalimat hamdun. Nanti keterangan sebawahnya ada urfan. Walhamdu, sedangkan hamdu urfan menurut umumnya fi'lun, yaitu perbuatan yumbihu yang bisa menumbuhkan anta'zimil mun'im, dari mengagungkan zat yang maha pemberi nikmat, dari mengagungkan zat yang memberi nikmat, min haitsu innahu mun'imun, dari sisi bahwa zat itu adalah yang memberikan nikmat, alal hamid, atas orang yang memuji, au ghairihi, atau selainnya, au ghairihi, atau selainnya. Jadi kalimat hamdu umumnya, kalimat alhamdu itu adalah kalimat yang diletakkan atau dinisbatkan kepada zat yang memberi nikmat, sekalipun zat itu kebetulan tidak kasih nikmat. Contoh misalnya, saya dikasih nikmat sehat misalnya, ya Allah itu zat yang maha pemberi nikmat, saya dikasih nikmat sehat. Nah kemudian misalnya Ustadz Rohadi nggak dikasih nikmat sehat misalnya, ini sekalipun Allah tidak memberikan nikmat sehat kepada Ustadz Rohadi, maka tetap Allah harus dipuji gitu. Jadi al-mun'im, zat yang memberi nikmat itu tidak memandang siapa yang diberi ataupun tidak. Yang jelas alhamdu itu adalah milik Allah. Nah, yang kedua, ketika memuji dengan kalimat alhamdu, sawa'un kana bil lisan, baik pujian itu dengan menggunakan lidah, au bil jinan, atau dengan au bil janan, atau dengan hati, ambil arkan, atau dengan anggota tubuh. Jadi rasa pujian itu tidak harus kita ucapkan lewat lidah, alhamdulillah, enggak. Lidah diam tapi hati mengucapkan alhamdulillah. Hati diam, lidah diam, tapi kita buktikan lewat anggota tubuh. Dikasih duit enggak ngomong kita, enggak alhamdulillah. Di hati enggak, pas dapat duit ada bocah lewat yatim kasih, itu termasuk pujian. Pujian dalam rangka kita memuji atas maha pemberinya Allah, kita pun harus sama-sama saling memberi. Yaitu tadi masuk pada konteks Rahman Rahim sebetulnya. Kalau Allah saja memberi kepada makhluk yang tidak menyembah, masa kita enggak mau memberi? Maka orang yang sudah mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, ada tuh ulama yang mengajarkan kepada kita, nih amalin baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam kitab Kasyifatus Sajah itu kalau nggak salah, Kasyifatus Sajah kalau nggak salah, di sana ada keterangan tentang mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, di mana amalan itu dibaca setiap kali mau tidur sebanyak 70 kali. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, baru tidur. Dengan manfaat, ketika dia tidur Allah akan banyak memberikan petunjuk lewat mimpi. Yang kedua, bangun tidur walaupun dia belum berangkat kerja, maka Allah bisa jadi akan mengirimkan malaikatnya untuk membawa rezeki buat dia. Kan gitu. Nah, ini memberi rezeki bagi orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang ini belum tentu dikatakan ahli Bismillahirrahmanirrahim kalau dia cuma pengen terima, tidak mau memberi. Orang kaya misalnya, saya mah kalau ngapa-ngapain cukup bismillah aja misalnya, tapi giliran proposal nyampe gak ngasih, berarti bismillahnya masih bismillah mulut. Jadi orang yang mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, 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 pasti dia akan punya rasa kasih sayang yang Allah berikan lewat sifat kasih dan sayangnya Allah. Intinya apa? Lewat kalimat Bismillahirrahmanirrahim kita berarti sayang dengan diri kita. Jadi tidak ada orang yang sayang kepada kita kecuali diri kita sendiri. Sesayang-sayangnya orang tua kepada anak, tetap kalau anak mati orang tua nggak mau ikut mati.
Sesayang-sayangnya anak kepada orang tua mati, tetap anak pengennya hidup. Kan gitu. Enggak ada yang sayang kepada seseorang kecuali dia sayang kepada dirinya sendiri. Nah, ini sayang kepada diri sendiri ini bisa dipraktekkan lewat sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Kalau kita sayang kepada diri kita, jaga diri kita dengan mendahulukan orang lain. Kan pernah saya sampaikan, kita ini sakit. Ketika sakit, kalau kita ingin mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, jangan kita doa, ya Allah angkat penyakit saya. Salah. Berarti egois. Padahal di luar sana banyak orang yang sakitnya lebih parah daripada dia. Seharusnya apa? Ketika dia sakit timbang meriang, doanya, ya Allah, di luar sana tetangga saya, saudara saya di rumah sakit banyak yang pada sakit. Angkat ya Allah penyakitnya. Itu secara spontan doa itu akan diterima oleh Allah. Ketika mereka sehat, maka akan ada feedback ke kita, tektok ke kita, akhirnya kita jadi sembuh. Berarti orang yang ketika sakit justru lebih mendahulukan mendoakan orang lain, dia sudah mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Rahman dan Rahim Allah sudah melekat dalam jiwanya. Berarti dia sedang sayang kepada dirinya, gitu maksudnya. Atau saya pernah contohkan dagang. Ini sama-sama dagang. Ketika dagang buka toko pagi, doa, ya Allah sebelah saya dagangannya sama, biar dikasih rezeki ya Allah, biar laku dagangan. Jangan ya Allah sebelah saya biar tutup. Jangan, biar saya yang laku. Ini doanya doa sebelah buat sebelah. Kalau doa untuk orang lain, pasti doa kita diijabah. Sebab itu kunci doa diijabah adalah mendahulukan doa kepada orang lain. Ketika kita berdoa, ya Allah biar toko sebelah yang dagangannya sama saya, biar laku, biar berkah, biar keluarganya dapat nafkah, dapat rezeki. Tembus harus diterima sama Allah. Laku satu. Tektoknya ke kita, warung kita 3 orang yang beli. Itu namanya Rahman Rahim Allah. Gitu. Ya Allah, kepada makhluk yang tidak menyembah saja dikasih kaya, apalagi makhluk yang menyembah. Cuma kebanyakan mereka yang menyembah Allah hanya sebatas menyembah secara fisik, bukan secara ruh. Gitu. Ya sama, kita sholat kan baru fisik sebetulnya. Sholat kita belum sampai menyentuh zat yang kita sembah. Pernah nggak kita berpikir sholat kita sampai menyentuh zat yang kita sembah? Selama ini kita sholat timbang Allahu Akbar. Allah disebut tuh di awal takbir. Mulai Allahu Akbar kabira. Pikiran mulai kemana-mana. Hati mulai imamnya lama. Berendam dah. Berarti sholat kita tidak sampai menyentuh Allah. Kenapa? Karena sepanjang ini kita sholat baru sebatas fisik, belum sampai mengajak ruh kita untuk sholat. Maka bagaimana cara ruh itu kita ajak sholat? Sholat harus dengan khusyuk. Cara khusyuk bagaimana? Cari cara sendiri. Berani gak kita cari cara sendiri, gak ngikutin 4 mazhab, tapi khusyuk? Coba. Ini saya ambil contoh begini. Sholat itu sunnahnya merem apa melek? Melek. Meleknya kemana? Tempat sujud. Itu tuh gambar apa itu? Kadang-kadang sejadah ada gambar Mekah. Kita ngeliatin Mekah aja, sebelahnya almarhum fulan bin fulan. Bisa begitu kan? Itu udah ngaco itu pikiran. Sekarang kalau kira-kira kita sholat sunnahnya melek, menghadap tempat sujud, sedangkan dengan cara melek pikiran kemana-mana, maka sholatnya harus merem. Tapi merem hukumnya makruh. Coba, mau pakai yang mana? Sunnah melek, merem makruh. Padahal dengan cara merem justru lebih khusyuk. Berani kita menggunakan hukum makruh? Berani? Makruh itu menurut siapa saya tanya? Sunnah menurut siapa? Menurut Nabi kan? Yang namanya sunnah pasti Nabi yang mengajarkan. Kalau lawan daripada melek berarti kan merem. Kalau merem berarti melawan daripada sunnah. Sedangkan merem itu hukumnya makruh. Maka kalau misalnya makruh itu kan pendapat 4 mazhab, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Kata mereka begini, kata mereka begitu, kata mereka begini. Kita ini menggunakan syariat termasuk sholat itu baru cuma kata mereka. Intinya kan begitu. Mengikuti pendapat mereka.
Nah, sedangkan sholat yang dicari itu adalah khusyuk dan usul kepada Allah tanpa melihat siapa pendapatnya.